Perkenalkan, nama saya Aiga Mula Sukma, saya dari X IPA 2. Perkenalkan, nama saya Hamidah Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Ardi Saputra. Saya Dimas Setionogroho dari kelas 10 IPA 2. Perkenalkan, nama saya Salsabila Zahra dari kelas 10 IPA 2. Kelompok kami akan membahas materi operasi vektor. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan tentang penjumlahan dan pengurangan vektor di dimensi R2. Dua vektor atau lebih dapat dijumlahkan dan hasilnya disebut resultan. Penjumlahan vektor secara aljabar atau analitik dilakukan dengan cara menjumlahkan komponen yang seletak. Contohnya, A-2 dan B 3,4 dan C sama dengan A plus B. Maka 5-2 ditambah 3,4 menghasilkan 8,2. Dalam pengurangan vektor, berlaku sama dengan penjumlahan, yaitu contoh, jika U sama dengan 5,5 dan P sama dengan min 3,6, maka J adalah hasil dari 5,5 ditambah dikurang min 3,6, menghasilkan 8 min 1. Sedangkan di dimensi R3 sendiri, penjumlahan maupun pengurangan vektor tidak jauh berbeda dengan operasi vektor di R2. Ini rumusnya. Dan contohnya, jika U sama dengan 2,5,3 dan Z sama dengan 3,2,4, maka hasil P adalah U tambah Z. Berarti 2,5,3 ditambah 3,2,4 sama dengan 5,3,7. Dan P untuk pengurangannya bisa kita lihat contoh di bawah ini. Diketahui P 7,-1,8 dan Q sama dengan 7,6,-3 dan Z sama dengan P min Q. Berapakah hasil Z? Maka 7,-1,8 dikurang 7,6,-3 berarti sama dengan 0,-7,-5. Penjumlahan vektor secara geometri. Penjumlahan tepat dengan aturan segitiga. Operasi penjumlahan dapat dilakukan dengan cara menarik atau membuat garis baru dengan pangkal A ke pangkal B yang akan menjadi hasil dari operasi penjumlahan. Contohnya vektor A2 ditambah vektor B ditarik garis dari ujung pangkal A ke pangkal B sama dengan dari hasil penjumlahan dari vektor A ditambah vektor B, maka hasilnya adalah 5. Terus yang kedua itu ada penjumlahan dengan aturan jenjang. Operasi penjumlahan dilakukan dengan cara menaruh vektor agar berimpit dengan pangkal vektor B, lalu membuat garis bantu dari garis A dan B yang sejajar dengan garis semula. Setelah itu buat titik potong setengahnya. Contohnya, ini ada vektor A dan juga vektor B dibuat dengan garis sejajar agar membuat suatu garis baru. Lalu ditarik dari pangkal B menuju ke pangkal vektor baru. Contohnya adalah di sini ada 2, di sini adalah 3. Maka hasil dari vektor A ditambah B sama dengan 5. Pengurangan vektor secara geometri. Pada dasarnya, pengurangan vektor hampir sama dengan penjumlahan vektor. Perhatikan persamaan berikut. Vektor A dikurangi vektor B sama dengan vektor A ditambah vektor min B. Berdasarkan persamaan di atas, diketahui bahwa mengurangkan vektor A dengan vektor B sama dengan menjumlahkan vektor A dengan kebalikan dari vektor B. Vektor min B disebut lawan dari vektor B. Vektor min B adalah vektor yang panjangnya sama dengan vektor B, tetapi arahnya berlawanan dengan vektor B. Lawan dari vektor AB adalah vektor min B atau BA. Contoh soal. Diketahui titik P 4,-2, Q 1,3, R min 3,4 dan S min 7,1. Tentukan hasil dari vektor PQ dan vektor RS. Jawabannya adalah, secara geometri, inilah gambaran dari vektor PQ dan vektor RS. Jika vektor PQ dikurangi vektor RS, hasilnya sama dengan vektor PQ ditambah vektor min RS atau vektor SR. Dengan menggunakan aturan segitiga, kita peroleh hasilnya adalah vektor PR atau min 1,4.
Jenis yang kelima adalah perkalian skalar dengan vektor secara aljabar. Secara aljabar, perkalian skalar dengan vektor, caranya kalikan semua unsur pada vektor dengan skalar. Misalnya diketahui vektor U, unsurnya ada A dan B, dan vektor V, unsurnya ada A, B, dan C. Yang ditanya adalah skalar K. Nah, yang ditanya ke AU, tinggal dikalikan dengan unsur yang ada di vektor U. Jadi KA, KB, KV juga sama. Tinggal dikalikan dengan unsur yang ada di vektor V. Jadi KA, KB, dan KC. Contohnya, diketahui P sama dengan min 2,3. Tentukan vektor 3P. Nah, 3P ini berarti tinggal 3 dikali unsur yang ada di vektor P. Berarti 3 kali min 2,3 hasilnya 3 kali min 2 sama dengan min 6, dan 3 kali 3 hasilnya 9. Jadi hasilnya min 6,9. Yang keenam, ada perkalian skalar dua vektor, yang dimana hasil kali skalar dua vektor A dan vektor B ditulis vektor A cos vektor B, yang didefinisikan sebagai vektor A cos vektor B menghasil sama dengan jumlah besar vektor A dikali jumlah besar vektor B dikali cos theta. Perkalian skalar dua vektor memiliki 5 sifat, di antaranya seperti berikut. Apabila diketahui A sama dengan A1, A2, A3, dan B sama dengan B1, B2, dan B3, maka hasilnya A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2 ditambah A3 dikali B3. Contohnya, diketahui vektor P sama dengan 4,5,3 dan vektor Q sama dengan 2,4,-1. Maka vektor P cos Q adalah penyelesaiannya, vektor P cos Q sama dengan 4 dikali 2 ditambah 5 dikali 4 ditambah 3 min 1, menghasilkan 8 ditambah 20 ditambah minus 3 yang hasilnya 25. Oh ya, di sini titik itu yang diantara P dan Q itu disebut cos. Yang ketujuh, perkalian skalar vektor secara geometri. Yang dimana di dalam perkalian skalar vektor secara geometri biasanya menggunakan simbol yang dituliskan dalam urutan atau susunan bilangan real. Perkalian skalar vektor yang menghasilkan perbesaran atau perkecilian vektor, arah vektor pada perkalian skalar vektor bisa menjadi berlawanan arah atau tetap searah. Misalkan terdapat skalar vektor K yang merupakan anggota bilangan real dan terdapat vektor A hasil perkalian skalar vektor K dengan vektor A. Maka ditulis vektor KA yang artinya suatu panjang vektor K kali panjang vektor A dengan beberapa kemungkinan yang ada 6 seperti berikut. Untuk ilustrasi gambarnya seperti berikut.